menjelaskan apa itu laporan realisasi anggaran, ya. Ya, di sana akan terkandung bahwa akan ada terkandung realisasi pendapatan LRA. Gitu, rekan-rekan. Plus juga di sana akan ada belanja. Belanja. Ya, bukan beban, tapi belanja. Kenapa? Karena kalau kita bicara di akuntansi pemerintah, ya, pengeluaran yang apa ya istilahnya ya, yang selama ini rekan-rekan kenal ketika belajar akuntansi keuangan itu kan tidak mengenal, tidak membedakan antara belanja dengan beban, begitu kan ya? Betul enggak? Yang dikenal hanya satu, yaitu adalah beban. Belanja dikenal enggak di akuntansi keuangan? Dikenal enggak, Sonya? Belanja ya Pak. Kalau di jurnalnya ini sih Pak, biasa diakui sebagai beban. Beban, ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi keuangan, kita hanya mengenal istilahnya beban, ya, meskipun kadang beban itu expense ya. Terus kemudian kalau misalnya kita belanja ATK misalnya, ya langsung aja ATK pada apa gitu ya, gitu. Tapi kalau di pemerintah, ya, karena tadi ya konsepnya tadi ya bahwa di pemerintah itu ada beberapa komponen dan laporan yang menggunakan accrual, terus kemudian ada yang menggunakan cash basis, maka ketika nanti kita melakukan praktek jurnal itu, maka dimungkinkan satu transaksi itu nanti akan kita jurnal secara accrual, terus kemudian kita akan jurnal secara cash basis. Jadi nanti jurnalnya itu ada dua. Meskipun tidak semuanya harus dua, tapi bisa dua. Kenapa? Karena tadi itu, ya, ada hal yang nanti akan kita tarik ke accrual, ada satu hal yang terkait dengan cash basis. Nah, beban, tolong diingat-ingat, beban itu adalah bukan salah satu ya. Bedanya dengan belanja apa? Beban itu dipakai pada saat kita melakukan penjurnalan secara accrual. Belanja kita akan pakai ketika kita melakukan penjurnalan secara cash basis. Sehingga gini, di dalam komponen laporan realisasi anggaran, kita tidak akan bakalan menemukan istilah beban di sana. Kenapa? Karena LRA konsepnya disusun pakai cash basis. Contohnya laporan yang menggunakan accrual itu apa contohnya? Contohnya apa kira-kira? Di akuntansi pemerintah. Contohnya apa? Izin ke toilet, monggo silakan. Contohnya apa kira-kira? Laporan operasional, Pak. Laporan operasional. Oke, good, Mbak Putu. Ya. Nah, kebalikannya di laporan operasional atau LO, rekan-rekan tidak akan menemukan istilah belanja di sana. Yang akan dipakai adalah istilah apa di sana? Beban. Gitu, rekan-rekan. Ya. Nah, sebagai gambarannya, saya ingin semoga sih rekan-rekan sudah diajari dulu ketika rekan-rekan belajar PPKN. Katakanlah proses pencairan dana di pemerintah seperti apa. Rekan-rekan masih ingat ya, masih kan beberapa pertemuan kemarin saya juga sempat menyinggung ini istilahnya itu SPP, SPM gitu, masih ingat ya rekan-rekan? Masih, Pak. Masih ingat ya? Oke. Mana yang lainnya suaranya? Biar nggak ngantuk bersuara ya. Saya senang kalau omongannya banyak. Jadi gini rekan-rekan ya. Bentar, yang saya share kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sorry. Belum, Pak.
Iya. Sabar. Oke ya. Jadi ini tolong dipahami benar ya. Jadi proses apa ya? Proses pengeluaran, terus kemudian proses otorisasi di pemerintah itu berbeda dengan swasta, dengan apa? Dengan perusahaan yang swasta lah. Ya, di kita kan dikenal istilahnya ada satker ya. Sorry, yang saya tulis kelihatan ya. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Contohnya apa? Contoh misalnya beberapa dari kalian kan praktek di KPKNL ya. KPKNL singkatannya apa sih? Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang, Pak. N-nya itu N apa? Kekayaan negara, Pak. Oh, kekayaan negara, KN ya. Kekayaan negara dan lelang. Oke, ya. Oke, jadi ketika Satker memperoleh DIPA, ya, daftar pelaksanaan anggaran ya, sian pelaksanaan anggaran ya, maka kan kemudian dibelanjakan, gitu ya rekan-rekan ya. Dibelanjakan, gitu. Katakanlah membeli apa, misalnya, usah inilah, bayar gaji lah gitulah, bayar gaji pegawai, ya, bayar gaji pegawai. Oke, maka nanti akan ada belanja pegawai. Oke, ya, dan ketika pegawainya itu akan dibayar, ya, biasanya nanti Satker ini nanti akan membuat katakanlah misalnya SPP lah. Biasanya kalau gaji itu SPP LS, ya. Kemudian SPP LS itu nanti akan divalidasi, diverifikasi oleh Masih Satker ya, sehingga nanti akan dikeluarkan SPM LS terkait dengan gaji. Gitu. Nah, kemudian setelah SPM-nya itu terbit masih di Satker, nanti akan dibawa kemana rekan-rekan? Kemana? Unit perbendaharaan kita namanya apa? KPPN. KPPN ya, beberapa dari kalian juga praktek di sini. Jadi nanti akan dibawa ke sini. Kemudian setelah dicek gitu ya, kan KPPN itu sekarang fungsinya hanya sebagai ini ya rekan-rekan ya, kayak kasir gitu. Jadi sebenarnya fungsi validasi ada di sini nih, sampai keluar SPM itu di sini. Dulu ya, zaman sebelum reformasi validasi itu ada di KPPN. Dulu banget ya. Sekarang di kita, di Satker. Nah, kalau sudah oke, dicairkan, istilahnya tuh dicairkan gitu ya. Nah, sebelum dicairkan nanti akan mengeluarkan surat, namanya apa rekan-rekan? KPPN? Apa senengnya dokumennya? SP2D, Pak. SP2D, Pak. Ya, SP2D LS tentang gaji. Ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, ketika SP2D ini dikeluarkan oleh KPPN, ya, maka nanti Satker, ini kembali lagi ke Satker, ya, akan melakukan jurnal lagi. Ya. Jurnal apa? Jurnal cash basis, karena kan sudah dikeluarkan sini. Sehingga nanti akan muncul apa? Berdasarkan SP2D ini, Satker nanti akan memunculkan di dalam jurnalnya itu beban pegawai. Sorry, kebalik ya. Sorry, saya kebalik. Ini beban dulu nih. Kan? Sorry itu saya. Belanja pegawai. Seperti itu. Ya. Dan ingat antara momen Satker membuat SPP dengan keluarnya SP2D ini ada momen beberapa hari. Ya, paling cepat ya sehari lah. Sehingga apa? Sehingga yang dilakukan oleh Satker nanti pertama dia akan mengakui apa istilahnya itu gaji pegawai itu. Yang pertama nanti akan dalam bentuk akun namanya adalah beban pegawai. Ya, baru kemudian
setelah keluar SP2D ini, ya SP2D ini kan sebenarnya bukti bahwa unit perbendaraan dalam hal ini KPPN itu sudah setuju. Ini kan semacam kayak bentuk otorisasi ya. Karena setelah SP2D keluar ini, maka nanti dari kas negara ya berdasarkan SP2 ini dari KUN ya akan keluar uang. Uang ke siapa? Ya ke masing-masing pegawai. Pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, pegawai 4, seterusnya. Gitu. Nah, sehingga kemudian berdasarkan SP2D ini, Satker harus melakukan penjurnalan lagi, memunculkan istilahnya ini nih, belanja pegawai. Gitu, ya. Jadi istilah belanja, istilah beban itu di akuntansi pemerintah berbeda. Beban ini karena basisnya adalah accrual, nanti akan muncul di LO ya rekan-rekan ya. Sedangkan belanja nanti munculnya di mana tadi tuh? Laporan apa? Contohnya? Yuk. LRA, Pak. LRA, Pak. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, alur ini rekan-rekan pahami dalam arti nanti ketika kita menemukan menemukan soal, menemukan kasus soal transaksi, ya kita lihat soal yang tertuang itu stepnya sampai mana sih, gitu loh. Apakah baru di sini terbit SPP atau sudah terbit SP2D? Tuh, ya beda ya kalau di perusahaan swasta, perusahaan lah. Kalau di perusahaan itu kan jadi satu pintu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak mengenal istilahnya itu nanti dibawa ke KPPN atau ke bagian keuangan gitu, nggak mengenal gitu. Jadi kalau belanja ya sudah, belanja nanti dibayarin gitu, ya sudah gitu. Makanya nanti akunnya ya langsung akun apa yang kita beli gitu. Nah ini beda. Nah ini tolong konsep ini nanti mulai dipahami, karena ini nanti menentukan pemahaman kita terkait dengan ini jurnalnya sampai mana sih gitu. Seperti itu. Ya. Sama juga nanti ketika rekan-rekan misalnya kerja di KPUKNL ya. Salah satu fungsinya itu kan menjual aset ya, rekan-rekan ya. Betul enggak? Halo. Benar, Pak. Menjual aset, ya. Nah, ketika menjual aset, ini menarik ini, ya. Tapi saya bertanya dulu. Ketika misalnya KPKNL menjual aset, nanti hasil penjualannya itu oleh pembeli, nanti itu harus langsung ditransfer ke rekening kas negara atau bisa juga melalui rekening bendahara penerimaan. Ayo. Gimana? Jual aset. Apakah pembeli yang sudah membeli itu diwajibkan, saya nggak tahu aturannya soalnya, wajib langsung membayar, langsung disetor ke rekening kas negara, atau bisa aja ke rekening dulu bendahara penerimaan. Jawabannya gimana? Saya manut rekan-rekan. Udah belajar nih, udah semester 6. Gimana? Ketentuannya gimana? Sudah diajari ini kan? Menjual aset kan? Izin, Pak. Ya. Dari sumber referensi yang saya dapat itu ke rekening dana penerimaan, Pak. Maaf kalau ternyata keliru. Oh, jadi ke sini dulu. Ya, Pak. Benar. Oke. Ya, oke, baik.
Saya nggak tahu ya, dalam arti rekan-rekan tolong pastikan ya, secara aturan apakah bisa mampir dulu ke rekening bendara penerimaan atau bisa aja langsung ke rekening kas negara. Ya, ini kenapa saya bertanya seperti ini, rekan-rekan ya, karena kembali lagi ke tadi bahwa kalau ini kan kita bicara belanja ya, rekan-rekan ya, ini kan kita bicara pengeluaran, ini kan kita bicara pengeluaran nih. Saya sengaja mulai mengajak rekan-rekan mengenalkan konsep nanti gimana sih pencatatannya, ya, biar nanti pada saat kita ketemu yang lebih yang kumpulan nanti harusnya rekan-rekan bisa lebih mudah lagi mengikuti. Nah, sekarang di sini kan kita bicara pendapatan nih. Yang salah satu dari jenis pendapatan itu kan dari penjualan aset gitu kan ya. Penjualan aset itu termasuk penggunaan atau pemanfaatan? Pemindah tanganan, Pak. Pemindah tanganan. Oke, jadi bukan penggunaan, bukan pemanfaatan ya, Mas Elang? Bukan, Pak. Oke, baik. Jadi ini pemindah tanganan atau disposal kalau kita dulu belajar di pengantar akuntansi ya, disposal atau intermediate. Jadi gini, menariknya kayak gini, kan tadi pendapatan itu kan ada dua rekan-rekan ya. Ada pendapatan apa tadi itu? LO dan apa? LRA, Pak. LRA. Ya. Jadi saya ngomong dulu. Jadi gini deh, saya asumsinya kayak gini deh. Asumsinya tadi mengikuti tadi disampaikan oleh Mbak siapa tadi itu? Mbak siapa saya ngomong bahwa tadi melalui rekening bendara penerimaan? Saya, Pak. Mbak Putu. Oke. Sorry, rekan-rekan tahu ya bedanya antara bendara penerimaan dengan bendara pengeluaran ya. Semoga paham ya. Kan di Satker itu biasanya ada dua ya, terutama untuk Satker yang memungkinkan adanya sumber penerimaan di sana ya. Ya, entah PNBP, entah penerimaan bentuk lainnya ya. Oke. Jadi gini rekan-rekan ya. Karena konsepnya seperti ini ya, ketika kita belanja seperti ini ya, bahwa pengeluaran itu ya akan diakui sebagai belanja apabila sudah ada uang keluar dari kas negara. Kan dengan adanya SP2D ini kan berarti akan keluar uang dari kas negara. Begitu kan ya? Jadi kalau kita ambil pengertian, belanja ini akan diakui ya ketika sudah ada transaksinya yang terkait dengan kas. Kan kembali lagi ke tadi ya, bahwa belanja ini cash basis, beban itu accrual. Jadi kalau belanja itu nanti akan dicatat, diakui ketika sudah ada pengeluaran uang dari kun kas negara, rekening kas negara. Apapun bentuknya ya, pokoknya dari situ. Kecuali nanti ada beberapa transaksi itu yang saya jelaskan. Nah, begitu juga kalau kita bicara pendapatan rekan-rekan. Ya, pendapatan LRA itu juga nanti baru bisa akan kita catat ya di jurnal yang kita catat itu apabila apa? Apabila uangnya itu sudah masuk ke rekening kas negara. Ya, tolong dicamkan ya. Jadi pendapatan LRA itu akan kita akui kalau ya sudah masuk ke dalam rekening kas negara. Nah, sekarang kembali ke sini, ke konsep di sini. Jadi kalau misalnya ya rekan-rekan menjual aset mewakili KPKNL, terus oleh pembelinya itu ya ditransfer dulu atau dibayarkan dulu melalui rekening rekening bendara penerimaan ini, ya, maka oleh KPKNL setempat itu akan dicatat menjadi pendapatan LO atau pendapatan LRA. LO. Apa, Mbak Nika? LO ya, Pak. LO. Kenapa pendapatan LO? Ya, oke. Pertanyaannya, kenapa pendapatan LO, Mbak?
dia nggak ke rekening kas negara. Dia kan kalau yang di rekening kas negara kalau udah LRA itu LRA gitu. Oke. Oke, ya. Baik, pertanyaan kemudian kayak gini Mbak Nika, jangan di close dulu. Kapan pendapatan LO ini ya akan kita tambahkan juga pengakuannya dalam bentuk pendapatan LRA? Kapankah itu? Ketika dia sudah kas negara, Pak. Ini kan tadi masih rekening bendahara penerimaan. Ya, Saya kurang paham juga sih, Pak. Ya betul kayak gitu ya. Jadi pertama ya, karena ini melalui ini ya rekan-rekan ya, melalui rekening bendahara penerimaan ya, dulu ya, penerimaan dulu ya. Jadi ketika KPKNL setempat itu mencatat ada penerimaan di sini, maka yang kita catat pertama kali adalah pendapatan LO dulu rekan-rekan. Kenapa? Karena sebetulnya kas yang diterima oleh negara ya itu belum masuk ke rekening kas negara, baru masuk ke rekeningnya bendahara penerimaan. Gitu. Nah, kewajiban dari bendahara penerimaan itu apa nanti? Adalah menyetorkan ya penerimaan yang dia terima kemana? Ke kas negara. Dan itu kan membutuhkan waktu lah, minimal sehari. Ya. Jadi kalau misalnya di hari pertama penjualan, terus kemudian ada pembayaran melalui rekening kas bendahara, maka di hari pertama akan menjurnal ini, dan kemudian katakanlah di hari berikutnya misalnya bendahara penerimaan kemudian menyetorkan uangnya itu ke kas negara, ya, terus kemudian keluar otorisasi gitu dari KPPN bahwa itu sudah diterima di kas negara, itu baru nanti akan diakui menjadi pendapatan LRA. Gitu. Jadi baik pendapatan LRA maupun belanja itu akan kita catat apabila ya tadi sudah ada transaksi terkait dengan kas yang ada kaitannya dengan GUN, ya, rekening kas negara atau RKN lah. Gitu rekan-rekan. Bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami nggak rekan-rekan? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi seyogyanya rekan-rekan sekarang udah bisa membedakan ya pendapatan LO itu seperti apa, LRA seperti apa. Karena memang sistem di kita seperti itu ya, nggak bisa, bukan nggak bisa. Memang yang namanya pengeluaran yang real yang nanti apa istilahnya itu akan diterima oleh siapa itu? oleh pembeli gitu ya. Itu nanti ya melalui rekening ini nih. Harus sudah membebani di sana gitu. Ya. Gitu. Sama juga kayak gini, saya kembali ke sini ya biar rekan-rekan tambah paham. Sama juga seperti misalnya katakanlah misalnya apa ya? Misalnya gini. Satker yang bersangkutan atau gini pertanyaannya deh gini ya. Kalau ini kan SPP LS ya rekan-rekan ya. SPP LS itu apa rekan-rekan? Surat perintah pembayaran langsung, Pak. Secara langsung. Dalam arti apa? Dalam arti ya transaksinya itu pembayaran nanti akan dibayar langsung dari sini nih, dari kas negara langsung ini ya. Ini langsung ke masing-masing person. Contohnya misalnya gaji kita, gaji nanti ya rekan-rekan membeli gaji itu nanti kalau di Kementerian Keuangan nanti langsung dari sana gitu. Nah, sedangkan jenis SPP itu kan lebih dari satu. Betul kan ya? Contohnya apa? Contohnya misalnya saya tulis di sini ya. SPP UP. Ya. Atau SPP GUP. Gitu. Ya. Dan juga nanti misalnya ada SPP nihil misalnya. Nah, itu kan nanti di akhir tahun biasanya. Nah, ketika suatu satker katakanlah misalnya ketika akan mengadakan rapat misalnya gitu ya. Terus kemudian membeli konsumsi rapat, beli gorengan misalnya ya.
Beli gorengan, misalnya tulis gorengan ini. Gorengan. Kan nggak mungkin ya, beli gorengan itu, terus kemudian uangnya itu nanti ditransfer dari kas negara ke penjual gorengan gitu. Kan nggak mungkin. Make-nya adalah nanti Satker ini akan menggunakan apa? Menggunakan cash misalnya. Ya, cash kecil gitu ya. Yang dulu ketika kita belajar petty cash. Dia akan menggunakan kas atau uang tunai yang disimpan, disimpan bukan dimiliki ya, disimpan oleh bendahara pengeluaran. Di sini kita bicara bendahara pengeluaran. Nah, pertanyaannya adalah kas atau uang tunai ya yang disimpan oleh bendahara pengeluaran itu kan nanti harus dimintakan terlebih dahulu kepada KPPN, gitu kan ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba bendahara pengeluaran punya duit, kan nggak mungkin. Pasti dia akan minta dulu ya kepada KPPN, ya ke kas negara sebetulnya, tapi melalui KPPN, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, ketika Satker tersebut mau minta uang tunai, maka nanti nanti akan membuat di awal itu namanya adalah SPP apa nih? Ada 4 SPP nih. Ini rekan harus paham ya, dokumen ini nanti kita pakai untuk transaksi ya. Apa? SPP LS, UP, GUP, atau nihil. Minta uang tunai nih. Jalur duit. SPP UP, Pak. SPP UP. UP itu apa, Mas? Uang persediaan, Pak. Uang persediaan. Ya, dia nanti akan membuat SPP UP, kemudian diverifikasi menjadi SPM UP, terus dibawa ke KPPN, nanti oleh KPPN akan disetujui dalam bentuk SP2D UP. Nah, ketika sudah terbit SP2D ini, maka dari kas negara akan ada transfer uang ke rekeningnya bendahara pengeluaran. Ini bukan rekening pribadi ya, tapi rekening kantor. Gitu kan ya? Gitu ya. Nah, yang seperti itulah contohnya menggunakan itu. Nah, kemudian kan gini kemudian. Setelah dibelanjakan untuk membeli gorengan ya. Kemudian kan tugas dari kantor tersebut harus mempertanggungjawabkan gitu kan ya. Beli gorengannya itu ya, beli ATK, beli materai yang sifatnya kecil-kecil kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ketika mempertanggungjawabkan pengeluarannya itu, maka kantor tersebut ya nanti akan membuat SPP apa rekan-rekan? Contohnya GUP, Pak, mungkin, Pak. GUP. Nggak usah mungkin GUP. Ganti uang persediaan. Jadi diganti. Ya. Contoh awalnya mintanya 10 juta, kecil aja ya. Kayak petty cash ya, seperti petty cash. Ya. Terus kemudian sudah kepake 9 juta misalnya. Maka di kas bendahara penerimaan kan tinggal 1 juta nih. Nah, untuk katakanlah membiayai pengeluaran periode berikutnya, maka uang yang sudah kita keluarkan ini, kita belanjakan ini, ya, ini nanti akan diminta gantikan. Revolving istilahnya seperti itu. Dalam bentuk membuat SPP GUP menjadi SPM GUP, terus menjadi SP2D GUP. Nah, kemudian di sini ada revolving senilai 9 juta. Gitu prosesnya. Nah, kaitannya dengan akuntansi bagaimana, Pak? Akuntansinya seperti ini. Jadi, ya, ketika Satker tersebut membeli gorengan, kan harus dicatat ya rekan-rekan ya, di jurnal ya, di jurnal. Nah, ketika menjurnal pengeluaran untuk gorengan, maka yang akan kita jurnal pertama kali ya pada momen itu oleh Satker itu belanja atau beban rekan-rekan. Apa? Belanja atau beban?
Yo. Apa kira-kira? Sonya? Sebagai beban bukan Pak. Soalnya Sebagai dia gimana? Soalnya? Iya, soalnya saat beli gorengan kan pengeluarannya itu nggak langsung dari rekening kas umum negara ya Pak, melainkan dari UP itu sendiri. Yes, betul. Ya, jadi ketika membeli gorengan dan harus dicatat, maka akan muncul beban gorengan. Baru nanti setelah ini ya, proses ini ya, dari SPPKD ke sini, ke SP2D ini, ya, baru setelah terbit SP2D ini, baru muncul nanti belanja. Itu prosesnya seperti itu, rekan-rekan. Tolong dipahami dengan baik. Satu lagi, mungkin kalau nanti sebelum ada pertanyaannya, satu lagi saya menjelaskan di sini. Jadi kalau misalnya, ini kan tadi melalui rekening kas bendara ya, tadi ya Mbak Putu tadi ya, mengatakan Mbak Putu. Kan bisa aja misalnya pembeli itu langsung setor ke rekening kas negara. Ya. Nah, misalnya boleh ya. Maka pada momen itu, momen apa istilahnya itu, momen bahwa dia sudah menyetor apa istilahnya, memberikan bukti setornya ke KPPN, KPPNL sini. Sudah memberikan buktinya di sana gitu, ya. Maka kita nggak usah memisahkan dua ini. Jadi kan namanya sudah masuk ke rekening kas negara, ya rekan-rekan ya. Maka pada momen itu kita sudah bisa langsung mengakui itu sebagai pendapatan LO sekaligus sebagai pendapatan LRA, rekan-rekan. Sekaligus. Kenapa? Karena uang yang dia dipakai untuk membeli membeli aset yang dijual oleh kalian ya, itu sudah diterima di kas negara. Jadi momennya bisa seperti ini, langsung bareng kayak gini rekan-rekan, atau bertahap seperti ini. Jadi melalui bendara penerimaan dulu, diakui sebagai pendapatan LO, baru kemudian lari ke menjadi pendapatan LRA. Itu ya kurang lebih prosesnya, sehingga kembali lagi ya ke tadi, kita mulai membedakan pengertian antara belanja dengan beban, antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA. Gitu rekan-rekan. Monggo, ada mau dikomentari atau mau disampaikan, didiskusikan? Silakan. Ada? Enggak ada. Wes, kelas ini berarti pintar-pintar kabeh, ya asumsinya ya. Baik, karena pintar-pintar kabeh ya, berarti langsung kuis aja lagi ya? Gimana nih? Jangan dong, Pak. Nggak mau, Pak. Pinter-pinter ya. Maksudnya kalau udah pinter-pinter ya, masa saya ngomong terus-terusan ya. Oke, ya kalau nggak mau ini ya wes lah. Makanya kalau nggak mau ya mungkin ada yang mau disampaikan, didiskusikan, itu saya senang. Oke, lanjut ya, sambil menunggu komen atau pertanyaan dari rekan-rekan, ini saya stop dulu. Itu tadi ya, jadi kalau kembali lagi ke apa tadi itu, di kuis tadi itu, kalau LRA itu berisi informasi tentang realisasi pendapatan LRA, ya, dan juga belanja. Surplus defisitnya ya bukan surplus defisit LO, tapi surplus defisit LRA. Gitu rekan-rekan. Ya. Oke, bentar, satu lagi mungkin ya, sebelum masuk materi. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Jika KPKNL itu melakukan lelang, terus si pemenang lelang itu membayarnya dengan bertahap, Pak. Tidak sekaligus tapi bertahap. Nah, itu perlakuannya di LO sama di LRA gimana ya, Pak? Perlakuannya di LO di LRA bagaimana? Pertanyaannya menarik. Ya. Karena kan sempat nanya kepada rekan-rekan ya bahwa ketika kita menjual aset bisa nggak diangsur gitu. Katanya kayaknya dulu nggak bisa. Harus cash and carry. Oke. Tapi seandainya ternyata nanti diutang ya, gitu ya, Mat ya.
Pelakuannya bagaimana? Ya sama seperti rekan-rekan dulu belajar di akuntansi keuangan. Gitu. Ya. Saya tulis saja ya rekan-rekan ya. Meskipun nanti detail jurnalnya nanti mungkin kita belajar nanti ketika kita bicara aktiva tetap. Ya. Tapi saya akan kasih gambaran pertanyaannya Mas Mad. Oke. Jadi kadangkala memang ya penjualan itu pembayarannya itu nanti dicicil, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu menariknya kan kayak gini rekan-rekan ya. Saya bicara ini cash basis. Ini adalah accrual. Oke, ketika pemerintah menjual asetnya, kemudian hasilnya itu dicicil, ya. Kalau kita menggunakan pencatatan secara cash basis, maka kira-kira pemerintah sudah bisa mengakui penjualan itu sebagai pendapatan atau belum? Sepertinya bisa, Pak. How? Dikarenakan konsep cash basis itu apabila terdapat arus kas yang keluar masuk, itu berarti sudah dapat diakui sebagai pendapatan, Pak. Ada kas yang sudah masuk. Oke, good. Ya, tapi coba rekan-rekan kaitkan di sini ya. Tadi yang mana sih tadi itu? Ya gini nih. Ya, jadi kalau penjualannya itu secara cash, yes. Ya, dalam arti nggak diutang ya Mbak Putu ya. Secara cash bisa. Ya. Cuma memang momennya apakah tadi ya, apakah langsung bayar di sini atau di sini nih. Tinggal kita pilih nanti prosesnya mau langsung kayak gini, ini kan langsung ya. Sekaligus nih rekan-rekan nih, sekaligus atau bertahap seperti ini. Tapi tadi kan saya bertanya, kalau pertanyaan adalah kalau misalnya penjualannya itu secara dihutang atau muncul piutang. Berarti kan nanti akan muncul piutang rekan-rekan ya. Berarti kan kalau muncul piutang, kalau kita menggunakan cash basis, sudah akan kita bisa ngakui itu sebagai pendapatan atau belum, Mat? Saya nanya ke Mat aja deh. Belum, Pak. Belum. Belum dicatat lebih tepatnya, Pak. Belum dicatat. Belum dicatat atau belum ada dasar untuk mencatat? Belum ada dasar sih, Pak. Karena Kenapa kan belum? baru kita akui sebagai pendapatan kalau kasnya sudah masuk, begitu, Pak. Ya, oke, good. Nah, sebetulnya inilah ya rekan-rekan ya, Mat sama rekan-rekan ya, keunggulan dari sistem accrual. Di mana ketika pemerintah melakukan penjualan secara piutang, kita sudah mengakui itu sebagai pendapatan. Dalam bentuk apa? Pendapatan apa? Pendapatan LO. Kalau kita menggunakan accrual. Sedangkan kalau kita full cash, ya full cash basis, maka pada momen penjualan secara diangsur tadi itu, sorry, baterai saya. Ya, kalau kita menggunakan cash basis, kita belum bisa mengakui itu sebagai pendapatan. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kalau kita mengambil apa ya? Kita membawa ke pengertian keuangan negara di mana di sana merupakan apa? Keuangan negara itu apa sih? Kumpulan semua kayak gini. Kumpulan semua hak dan kewajiban gitu kan ya. Jadi kalau kita menggunakan cash basis pada tahun itu, pada tahun terjadinya penjualan ini, ya pemerintah belum mengakui semua haknya. Kenapa? Karena belum kita catat, kita belum bisa mencatat. Tapi dengan accrual basis, meskipun pembayarannya itu dicicil, kita sudah bisa mengakui itu menjadi pendapatan, meskipun pendapatannya namanya pendapatan LO. Nanti masuk ke laporan LO. Gitu. Sehingga kalau katakanlah misalnya, katakanlah gitu.
penjualan ini mepet-mepet akhir tahun gitu ya, Mat ya. Katakanlah tanggal 27 Desember gitu. Kan itu mau closing ya. Mau closing. Nah, bisa aja kasusnya menjadi kayak gini. Jadi akhirnya pendapatan LO itu pendapatan H itu akan diakui di tahun pertama X1. Tapi pendapatan LRA-nya katakanlah pelunasannya nanti di tahun kedua ya. Dimulai di tahun kedua. Itu nanti di tahun kedua gitu. Sehingga inilah yang menyebabkan seringnya ya, nilai pendapatan LO dengan nilai pendapatan LRA itu berbeda. Coba Anda perhatikan di laporan LKPP. Ya, nilai pendapatan LO dengan nilai pendapatan LRA itu berbeda. Nah, salah satu yang menyebabkan berbeda ya seperti ini kasusnya. Penjualan secara piutang gitu kan ya. Mendekati akhir tahun dan pelunasannya itu di X2. Nah, X2 muncul pendapatan LRA. Di X1 pendapatan LO kayak gitu. Nah, itu konsep awalnya seperti itu, Mas Mat. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya? Ya sudah. Ya. Ketika terjadi penjualan secara cicilan, ya kita catat jurnalnya kira-kira gimana? Gampangnya lah, ini mungkin detail akunnya nanti coba kita pastikan lagi ya menggunakan PMK 212. Kita nanti akan apa di sini? Memunculkan apa? Akun apa? Akun apa? Di debitnya sini nih. Sorry, di sininya nih. Kreditnya kan ini nih. Pendapatan, biasanya kalau penjualan itu pendapatan lain-lain misalnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah langsung. Yang penting itu ada LO dulu. Kreditnya adalah pendapatan LO. Debitnya apa kira-kira? Debitnya apa kira-kira? Mas, Mat. Piutang. Ya, piutang. Ya. Tapi nanti coba kita pastikan lagi karena kita juga nanti akan ada akun ini ya, apa istilahnya itu akun diterima dari entitas lainnya ya. Tapi sementara itu dulu lah ya, supaya rekan-rekan paham sementara dulu lah gitu. Kan kita akan munculkan piutang gitu. Ya. Nah, piutang itu rekan-rekan ya. Piutang ya. Katakanlah misalnya akan diangsur 10 kali. Angsuran 10 kali. Ya. Nah, angsurannya kan berarti di sini ya. Angsuran itu berarti kan dia membayar itu menyetor langsung ke kas negara, angsurnya kan seperti itu. Nah, ketika terjadi angsuran, baru kita munculkan pendapatan LRA gitu. Contoh, misalnya gampangnya ini misalnya harga mobilnya 100 juta misalnya. Diangsur 2 kali misalnya. Angsuran pertama katakanlah misalnya 75 juta misalnya. Ya, berarti nanti akan ada pengakuan pendapatan LRA ya. Yang pertama 75 juta misalnya ya. Terus kemudian yang kedua baru sisanya 25 juta kayak gitu. Konsep besarnya seperti itu Mas Mat ya. Tapi nanti akun-akun yang pasti ya yang istilahnya itu yang betul-betul nanti akan kita pakai gitu. Nanti kita bicarakan pada saat kita bicara aktiva tetap ataupun PMK 212 karena nanti akan ada akun yang dulu sempat saya sampaikan ya diterima dari entitas lain terus kemudian juga katakanlah misalnya ditagihkan kepada entitas lain. Ya, tapi sementara modelnya seperti ini kira-kira Mas Mat untuk memberi gambaran. Gitu. Gimana? Ada komen dari Mas Mad? Izin Pak, saya kurang begitu paham Pak. Kemudian untuk membalik akun piutang itu dibalik di LO atau piutang itu sudah dibalik di LRA ya Pak? Kan piutang. Di LO masih berupa piutang akunnya Pak. Nah, piutang itu dibalik di LO juga, maksudnya nanti di LO juga dimunculin angsuran-angsuran atau
piutang itu secara otomatis sudah dibalik di LRA ya Pak. Jadi apa istilahnya itu apa sih? Pelunasannya ya? Iya Pak. Pelunasannya ya. Oke. Nah karena ini saya pahami ya, tapi nanti kita coba pastikan lagi nanti ketika kita belajar detail lagi. Karena munculnya piutang ini adalah di LO ya, kan di LO tuh. Di bagian LO sini kan ya, Mas ya. Ini kan LO sebetulnya, kan di bagian sini kan LO nih. Ya. Maka pembaliknya di sini. Gitu. Ya, pembalinya di situ tuh. Kalau misalnya pelunasannya katakanlah misalnya melalui tadi ya, yang kata Mbak Putu tadi melalui kas bendahara penerimaan ya, maka pelunasannya bisa aja, bukan bisa aja, yang saya tahu debitnya itu adalah kas di bendahara penerimaan, terus kreditnya adalah itu tadi berapa piutang yang dilunasi atau katakanlah misalnya bagian lancar dari piutang misalnya. Kan siapa tahu ya, misalnya 100 juta tadi itu katakanlah misalnya dibayarnya itu sekian tahun ya. Ingat ya dulu ketika rekan-rekan kita belajar kewajiban misalnya ya. Katakanlah kita berutang jangka panjang, kewajibannya katakanlah misalnya ada 25 juta gitu. Terus kemudian setiap tahun kita harus melunasi 5 juta. Maka dalam penyajian laporan ya, yang 5 juta itu nanti masuk bagian lancar, sedangkan yang 20 itu nanti masuk bagian jangka panjang. Saya pikir harusnya rekan-rekan sudah paham ini. Begitu juga dengan piutang. Nah, kalau tadi misalnya piutang tadi ya, piutang tadi katakanlah direncanakan katakanlah akan dilunasi sekian tahun gitu, maka nanti akan ada bagian lancar dari piutang yang dimiliki oleh pemerintah tadi. Gitu, Mas Mat. Jadi pembalinya di sana. Siap Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti nggak apa-apa. Kita belajar. Yang penting konsepnya seperti ini. Nanti detailnya nanti baru kita kuliti, kita eksplorasi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, rekan-rekan. Baik, ya. Oke, nah saya stop dulu ini. Oke, saya akan masuk ke materi ya. Ke materi dulu nih. Jadi yang kuisnya tadi sudah dulu ya. Kuis tadi sudah, yang lainnya sih banyak yang benar kok. Yang itu 2 tadi yang relatif banyak yang salah. Oke, saya akan masuk ke materi. Nah, ini nih. Ya, di mana rekan-rekan sudah mendapatkan file ini kan ya? Sudah kan ya, PPT ini? Sudah, Pak. Oke, good. Sudah Pak. Oke, jadi PPT ini merupakan materi minggu atau pertemuan 3, 4, 5 ya rekan-rekan ya. Nah, sesuai RPS sebetulnya pertemuan 3 ini kan hanya 2 PSAP ini, 1 dan 2. Sedangkan nanti yang sisanya ini nanti kita akan bahas di minggu ke-5. Karena minggu ke-4, minggu depan, itu nanti sudah digantikan besok ya. Besok ada kuliah umum kan ya? Iya Pak, betul Pak. Ada kuliah umum. Jam berapa Mas Iqbal? Kok saya belum dikasih flyernya ya? Iqbal kirim pengumumannya ke Bapak ya Pak? Oke, boleh ya. Oke. Awalnya saya minta jadi moderator, tapi saya besok itu ada hal lain juga. Tapi insya Allah sih masih tetap bisa gabung, jadi nggak bisa jadi moderator gitu. Ya. Oke ya, baik. Jadi seperti ini ya, yang akan kita bahas ini hari ini dan sisanya nanti minggu ke-5. Minggu ke-4 berarti rekan libur ya. Enak banget ya. Nggak apa-apa lah libur kembali ke kota asal ya. Kan ada yang PKL di luar kota asal, ada nggak? Ada Pak. Kamu ya Bal ya? Betul Pak. Ya oke, silakan nanti dimanfaatkan untuk itu. Baik, nah sorry. Jadi kita sudah mulai mengungkap ini ya, melihat standar akuntansi pelaporan di mana sebelum PSP 1 sebetulnya minggu kemarin kita belajar mengenai kerangka konseptual ya. Nah, setahu saya materi kerangka konseptual itu
belum saya singgung ya. Saya singgung ya. Makanya ini karena beberapa hal penting, maka saya terpaksa, ini mohon izin rekan-rekan, saya akan masuk dulu ke materi kerangka konseptual. Ya, nanti baru masuk ke materi kita hari ini, dan nanti akan ada tambahan dikit. Mana filenya? Silakan rekan-rekan buka file minggu kemarin, terutama tentang kerangka konseptual. Dan ini juga saya sampaikan beberapa yang penting-penting saja ya. Karena sebagian juga sudah kita sampaikan. Oke, kelihatan rekan-rekan? Sudah Pak, terlihat. Oke, ya. Ini SAP ya. SAP itu isinya tadi selain pernyataan-pernyataan tadi itu ya, ini isinya ini ya. Sorry. Nah, ini ya. Selain ada 17 pernyataan standar akuntansi pemerintah dan juga ada kerangka konseptual. Ya, gitu ya. Nah, oke, berarti kita lihat dulu kerangka konseptual. Isinya apa kerangka konseptual? Isinya sebetulnya kalau rekan-rekan dulu belajar akuntansi keuangan, itu beberapa hal itu sama, dalam arti konsepsinya sama. Ya. Contohnya di mana? Contohnya misalnya terkait dengan asumsi, ya, terus kemudian karakteristik kualitatif dari laporan keuangan, ya, itu lah sama. Nah, itulah yang akan saya singgung. Oke, kalau ini beberapa sudah saya jelaskan, ya nggak usah ini nggak usah. Nah, nanti coba kita lihat ya. Nah, asumsi, karakteristik, ya, itu nanti kita lihat. Oke, ini apa ini? Tujuan, nggak usah lah. Ini tujuannya, rekan-rekan baca sendiri ya. Saya pikir semester 6 paham lah. Apa itu pengertian akuntabilitas, transparansi, evaluasi kinerja, ya. Oke. Nah, asumsi ya rekan-rekan ya. Dulu di pengantar akuntansi keuangan pun ya menggunakan asumsi yang sama seperti ini. Yang pertama apa? Kemandirian identitas. Jadi antara satu unit organisasi, ya antara satu satker dengan satker lain itu mandiri dalam hal pengelolaan keuangannya ya. Kan masing-masing mendapatkan DIPA tersendiri-sendiri gitu. Ya. Terus juga ada going concern. Masih ingat ya harusnya ya. Going concern ini asumsinya adalah entitas, ya entitas apa itu? Entitas pemerintah itu akan berlanjut keberadaannya seperti itu. Ya. Meskipun rekan-rekan ya, meskipun kalau kita lihat beberapa tahun ini ada beberapa unit yang dulu ada sekarang nggak ada. Sekarang ini Bekraf itu kayaknya nggak ada ya rekan-rekan ya. Betul Pak, sudah digabung ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak. Ada, dulu ada. Nah, itu seperti itu. Meskipun kenyataannya ada yang bubar, gitu kan. Tapi konsepsi ini tetap kita pakai, going concern, ya, karena dari itulah nanti kita akan melakukan beberapa apa ya istilahnya itu yang apa ya, salah satu hal yang menyebabkan entitas itu membuat jurnal penyesuaian, salah satunya adalah penyusutan, itu adalah karena going concern ini sebetulnya. Karena asumsinya akan berlangsung sekian tahun. Terus monetary unit, saya nggak usah lah. Ya. Terus ini karakteristik kualitatifnya, yang pertama adalah relevan. Relevan itu dapat mempengaruhi keputusan pengguna keuangan. Yang sering jadi pokoknya dari informasi yang relevan itu adalah timeliness ini. Ketepat waktuan. Ya. Tepat waktu dalam proses memberikan informasi. Ya. Dan ini seringnya relevan ini seringnya trade off dengan reliability rekan-rekan. Kan ya? Andal itu apa? Andal itu bebas dari kesalahan, seperti itu gampangnya. Nah, untuk membuat laporan keuangan yang bebas dari kesalahan itu kan ya normalnya kan nggak bisa dibikin buru-buru ya rekan-rekan ya.
Betul nggak? Kan pasti apa ya? Pasti membutuhkan waktu yang lama gitu ya, yang lama gitu, yang teliti gitu, meneliti dokumen satu persatu gitu. Ya, jadi untuk andal itu butuh waktu, untuk relevan, untuk andal itu butuh waktu lama, untuk relevan itu butuh waktu cepat. Sehingga apa? Sehingga antara relevan dengan reliability ini seringnya ada trade off. Ya, kita nggak bisa relevan full, kita juga nggak bisa keandalan full gitu. Ya, semuanya dikurangi menjadi satu titik temu. Ya, trade off itu. Terus dapat dipahami, oke lah. Ya, seyogianya memang ketika kita membaca laporan keuangan, ya kita paham akun-akunnya itu apa, kemudian hal-hal yang ada di situ apa gitu, catatan-catatan atas laporan keuangan isinya apa, pengakuan piutang itu seperti apa, penyisian piutang itu bagaimana metodenya. Ingat ya, dulu ketika belajar pengantar akuntansi kan ada penyisian piutang ya, allowance itu ya rekan-rekan ya. Ingat ya. Nah nanti di pemerintah juga ada rekan-rekan. Kita nanti ada allowance. Ya. Tapi allowance-nya tidak berdasarkan persentase terhadap penjualan. Kan nggak ada penjualan yang sebagai bisnis utama. Nah, kita masuk sampai ke sana ya. Terus dapat dibandingkan. Makanya kan dengan adanya standar, makanya kan bisa dibandingkan antara satu entitas lain dengan entitas yang lainnya. Itu manfaatnya dari standar. Terus kemudian basis, ini nggak usah ya, nggak usah. Terus dalam proses pencatatan nilainya, nilai yang kita cantumkan di mana? Di laporan keuangan, ya. Digunakan juga prinsip historical cost, ya. Harga perolehan, historical cost dari dulu awalnya seperti apa, ya. Terus ada realisasi nanti nggak usah lah nanti. Terus, tapi ini, nah ini ya, jadi ketika tadi saya menjelaskan bahwa belanja atau pendapatan LRA itu, ya, itu nanti akan dicatat ketika sudah di apa istilahnya ya, sudah di otorisasi lah seperti itu ya, sudah diotorisasi ya, ya disinilah prinsip yang kita pakai realization ini. Jadi pendapatan basis kas, ya, dan telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah. Jadi sudah membebani ataupun masuk ke rekening kas negara. Terus ada juga prinsip menarik ini, substansi over form. Pernah dengar rekan-rekan? Dulu di pengantar akuntansi. Sepertinya belum, Pak. Mungkin lupa nih, Pak. Itu kamu. Coba yang lainnya coba. Hah? Yang lainnya? Webner? Tadi diem aja Webner. Enggak yang lainnya. Pernah dengar istilah prinsip substances over form? Kayaknya pernah Pak, tapi lupa. Kayaknya pernah tapi lupa. Oke. Ya. Dita? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Ya, saya bacakan dulu ya. Nanti saya jelaskan contohnya. Jadi, substansi over form itu adalah peristiwa dicatat dijanjikan sesuai dengan substansi realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Ya. Jadi ketika kita kita mencatat transaksi, idealnya kan ada transaksinya dan ada buktinya ya, ada formalnya ya rekan-rekan ya. Seperti itu kan, idealnya seperti itu. Ya. Tapi kalau sometimes kita menemukan suatu hal yang sebetulnya sudah terjadi, tapi bukti formalnya itu belum ada. Nah, sebetulnya kalau di dunia akuntansi kita bisa menggunakan prinsip ini, substansi lebih diutamakan daripada bentuk formal. Contohnya kayak gini lah, contohnya misalnya kayak gini nih. Misalnya
Webner tadi tuh. Webner katakanlah beli tanah di tanah ke siapa kamu benar? Membeli tanah kemana? Ke siapa? Sini yang juragan tanah siapa? Dito, Pak. Siapa? Dito, Pak. Dita. Ya. Dita juragan tanah. Ya, wes. Nah, misalnya bisa gitu ya, nggak apa-apa lah ya, insya Allah lah, insya Allah. Ya. Namanya juga prodi mindset ya, manajemen aset ya, berarti asetnya banyak. Kan ya? Jadi misalnya Webner beli tanahnya miliknya Dita, di mana? Di kampung mana ya? Ya wes lah, kampung Timbuktu misalnya gitu ya. Webner sudah beli ya, terus kemudian sudah nyerahin uang ke Dita gitu kan ya. Terus katakanlah misalnya ya intinya seperti itulah dulu gitu. Terus kemudian untuk mengurus bukti-bukti bahwa tanah yang dibeli itu memang betul-betul sudah miliknya Webner itu kan biasanya butuh waktu ya rekan-rekan ya. Katakanlah membuat akte apa kalau tanah itu? Akte tanah ini. Pak. Sertifikat apa namanya, Bal? Sertifikat tanah, Pak. Sertifikat tanah. Ya. Oke. Kalian pasti paham itulah istilah-istilah tentang hubungan dengan aset tadi itu. Sertifikat tanah misalnya. Ya. Nah, untuk membuat sertifikat tanah itu kan kadang butuh waktu ya rekan-rekan ya. Butuh waktu. Dalam arti apa? Dalam arti sebetulnya secara substansi Webner itu sudah memiliki tanah yang dibeli dari Dita, tapi formalnya itu belum ada. Katakanlah telat misalnya. Nah, kalau misalnya nanti terjadi hal gitu ya, hal yang katakanlah mungkin diperiksa atau siapa ya. Di dunia akuntansi kita bisa menggunakan konsep ini substansi over form. Jadi secara substansi sudah sah itu miliknya Webner meskipun bentuk formalnya tidak. Itu seperti itu konsep substansi over form seperti itu. Makanya kan kayak gini rekan-rekan, mungkin beberapa tahun yang lalu ketika Presiden awal-awal menjabat di kita ya, di pemerintah kita, di Presiden pertama ya, beliau kan agak gregetan ya. Gregetan itu apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Gregetan itu gemes, Pak. Gemes ya. Gemes. Kok banyak sekali prosedur-prosedur katakanlah harus dilalui sehingga orang itu, pegawai pemerintah itu, ASN itu sibuk ngurusin formalnya daripada substansinya. Ngurusin, jadi gampangnya kalau kita bicara formal, ngurusin SPJ-nya lah gitu lah. Rekan-rekan pasti tahu SPJ. Jadi sibuk ngurusin SPJ-nya itu, ya, daripada ngurusin substansinya. Nah, kemudian kan beliau menyarankan atau meminta kepada instansi terkait untuk mensimplifikasi. Supaya apa? Supaya formalnya itu lebih simpel lagi. Dulu pernah kita lakukan seperti itu, kalau rekan-rekan masih ingat dan tahu. Kalau sekarang, kalau dulu tidak tahu, ya sekarang pasti tidak ingat. Ya. Baik, nah itulah pelakuan dari substansi over form seperti itu. Meskipun ya kembali lagi kalau kita bicara di pemerintah, kadang memang ini agak ngeri-ngeri sedap menggunakan prinsip ini. Kenapa? Karena kembali lagi kalau nanti diaudit oleh pemerintah, oleh BPK, oleh siapa, sing dijaluk ya bukti. Ya, buktinya yang mana? Itu yang diminta. Ya, itu rekan-rekan. Oke, terus konsistensi ya, karena menggunakan standar bisa konsisten. Full disclosure, kemudian dicatat dalam catatan laporan keuangan ya, CLK atau notes ya. Terus prinsip penyajian secara wajar. Nilai-nilai yang disajikan itu disajikan nilainya itu wajar. Saya bacakan ya. Dalam penyajian dengan wajar, posisi keuangan, kinerja perubahan posisi entitas, pertimbangan aset untuk yang mengandung unsur kehadiran pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak terlalu rendah. Nah ini ya, ini menarik juga terkait dengan apa istilahnya aset ya, aset. Jadi kalau misalnya gini, misalnya saya bertanya dulu deh kira-kira di dalam proses pengelolaan BUMN dulu kalian ya, itu kalau
kalau kalian pernah diajari atau dikenalkan dengan cara atau prinsip revaluasi nggak ya rekan-rekan? Revaluasi aset. Ada nggak dalam konsep pengelolaan BUMN itu salah satunya adalah revaluasi aset? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Oke. Jadi kalau misalnya ya dipandang bahwa nilai asetnya itu terlalu tinggi gitu, berarti kan dianggap tidak wajar. Sehingga perlu direvaluasi. Jadi revaluasi itu sebetulnya kalau di pemerintah kan boleh ya. Nah, itu adalah salah satu apa istilahnya itu proses untuk lebih menyesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, sehingga memang harga dari revaluasi itu ya harus apa ya? Ya harus menggunakan pihak-pihak yang berwenang gitu. Kalau di manajemen prodi manajemen aset ini diajarin tentang penilaian ini juga kan ya? Menilai aset juga kan ya? Diajarkan, Pak. Oke, good. Mantap. Ya. Jadi ketika menilai tahu standar-standarnya. Ya. Jadi ini dipakai juga. Wajar nilainya. Oke, materialitas nggak usah, ini nggak usah. Ini nggak usah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ya, ini jadi seperti ini dan juga di kerangka konseptual juga belajar masalah pengakuan dan nanti akan kita sampaikan di materi selanjutnya. Nah, dari situ kemudian kan dibuat laporan keuangannya. Keterkaitannya seperti ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, saya akan menggunakan slide yang lainnya untuk menjelaskan secara gambaran umumnya terkait dengan laporan keuangan. Karena tadi saya menangkap kesan rekan-rekan belum terlalu firm ya terkait dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, jadi saya masuk ke sini. Sorry, yang saya share, yang terbaru udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, good. Ya. Laporan keuangan jenisnya udah tadi udah ya nih jenisnya ini. Ini singkat aja sebetulnya. Nah, jenisnya kan ini ya. Ada LRA, ada SAL, ada LOSKA, laporan operasional dan seterusnya ini ya, sampai catatan atas laporan keuangan. Ada 7 jenis. Ya. Terus menyambung dengan penjelasan tadi di depan saya ya. Ini apa? Ini jenis laporan dulu di CTE sama accrual ya. Kalau dulu di CTE itu laporan kinerja sama EP ini opsional. Tapi kalau sekarang tidak opsional ya. Bahkan sekarang laporan ini sudah diganti ya. Kalau dulu ada laporan kinerja ini LKK ini sekarang jadi laporan operasional. Terus ini basis kasnya. Ya, sekali lagi untuk LRA itu adalah cash basis. Nah, sambungan dari LRA nanti ada LPSAL ya. Itu berarti satu rumpun basis. Terus kemudian yang 3 ini adalah accrual. Ya. Terus ini cash lagi. Ingat ya bahwa meskipun standar akuntansi pemerintah kita menggunakan accrual, ya, tetap beberapa komponen ini menggunakan cash basis ya. Ini jangan sampai lupa ya. Tapi konsep utamanya kita accrual. Ya. Dan jangan heran juga ya, kenapa kok bisa seperti ini? Rekan-rekan masih ingat ya ketika di pengantar akuntansi atau di intermediate, salah satu laporan yang kita buat kan laporan arus kas ya, masih ingat ya? Nah, yang perlu rekan-rekan pahami ya, yang kita coba bahas lagi adalah bahwa laporan kas ini kan betulnya ketika kita misalnya laporan kas di perusahaan, kita kan membawa atau bukan membawa, merubah yang accrual menjadi cash kan sebetulnya ya. Jadi mengcashkan dari transaksi-transaksi yang accrual. Contohnya apa? Contohnya misalnya depresiasi. Ya, depresiasi itu kan ditambahkan ya di dalam laporan operasional ya. Masih kan rekan-rekan? Beban depresiasi. Masih kan ya? Masih, Pak. Masih, very good, mantap. Ya.
Jadi kan ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena dulu ketika menyusun laporan laba rugi, beban depresiasi itu kan mengurangi laba rugi. Dan beban depresiasi itu kan nggak ada kaitannya dengan kas. Dalam hal itu kan konsep accrual di situ tuh. Dikeluarkan itu sehingga sebetulnya kita menyisiri itu menjadi cash. Jadi jangan heran, jangan kemudian galau gitu. Kok pemerintah kita, standar akuntansi pemerintah kita sudah menggunakan accrual basis. Tapi kok masih ada juga yang cash basis? Ya jangan heran. Kenapa? Karena di standar akuntansi keuangan aja, ya yang kita lakukan yang kemarin dulu kita lakukan di semester 1-2 dan di intermediate itu laporan cash-nya itu cash basis rekan-rekan. Sampai ke sana, ya. Oke, terus CLK. Jadi ada 7, ya, sambung. Nah sekarang, kemudian untuk yang LAK, laporan arus kas, sama SAL, itu yang nyusun bukan Satker. Karena yang nyusun adalah yang memiliki fungsi perbendaraan atau dia adalah bendara umum negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Gitu. Kalau di saya sudah agak lupa ya, akuntansi pemerintah daerah ya. Setahu saya kalau di daerah itu fungsi bunnya itu BAKD ya, betul nggak? Ada yang praktek di mana? Di Pemda nggak? Saya lupa, sudah lama nggak membuka akuntansi pemerintah daerah. Ya, oke, whatever itulah. Jadi LAK sama SAL itu bukan tugasnya Satker. Ya. Oke, nah sekarang masuk singkat ya. Pertama ada LRA ya. Tadi LRA tadi konten apa tadi itu? Pendapatan. Ini pendapatan apa isinya nih? LRA atau LO? LRA. LRA. Terus ada belanja. Bukan beban ya rekan-rekan. Ya. Terus ada surplus defisit, ada pembiayaan. Nah, ada transfer ya. Kalau ada transfer nanti di sini. Terus ada pembiayaan. Ya, contohnya pembiayaan itu apa sih? Contohnya Pak? Utang Pak atau Utang. Oke. Selain itu apa? Penggunaan silpa tahun sebelumnya, Pak. Penggunaan silpa. Oke. Kalau gini, kalau pertanyaan kayak gini nih, Mas Usman. Kalau pemerintah itu kan memasukkan sebagian uangnya menjadi modal BUMN BUMD ya. Nah, dividen yang diterima dari BUMN atau BUMD itu masuk pembiayaan atau bukan? Masuk, setahu saya itu masuk ke pendapatan ya. Pendapatan pemerintah atas laba BUMN. Oke, ya. Itu dividennya. Kalau misalnya pengembaliannya, misalnya apa ya? Ditarik kembali misalnya ya. Divestasi namanya, bukan investasi tapi divestasi ya. Nah, kalau divestasi itu bukan masuk pendapatan sebetulnya ya, tapi masuk ke sini nih. Ya, masuk arus kas masuk dari pembiayaan. Contohnya itu tadi. Nah, selisihnya namanya adalah silpa atau sikpa. Silpa atau sikpa tergantung apakah selisih lebih atau selisih kurang ya rekan-rekannya. Tuh. Itu LRA. Terus ini formatnya kayak gini rekan-rekan ya. Supaya rekan-rekan sudah mulai familiar dengan format. Ini ada pendapatan ya. Ada belanja, ada transfer ya, transfer keluar terutama ya ke daerah gitu. Ada pembiayaan dan ada. Nah, nanti kan ini ada anggaran, ada realisasi ya. Anggaran ini kan berasal dari APBN, kalau levelnya besar, atau DIPA. Kan ya, tuh, sorry, DIPA. Oke, pendapatan itu kalau belanja, kalau levelnya APBN, istilahnya apa? Apropriasi atau allotment? Kalau APBN? Apropriasi, Pak. Apropriasi. Kalau DIPA allotment ya. Nah, oke. Nah, nanti silpa atau sikpa itu bukan selisih di sini ya, bukan selisih dari ini enggak.
Tapi dari sini, dari realisasi ini. Ya, inilah. Jadi nanti hasil bukan hasilnya, ujungnya adalah apakah ada silpa atau silpa. Oke, itu laporan realisasi anggaran. Terus SAL. Jadi setelah LRA larinya sebenarnya ke SAL. Nah, laporan menyajikan informasi kenaikan saldo anggaran. Jadi nanti masuknya ke sini rekan-rekan. Nih, misalnya di tahun X1. Ya, dari angka tadi itu masuk ke sini nih. Saldo awal digunakan, kalau ada koreksi, nah saldo akhirnya seperti ini. Saldo realisasi sorry. Ini bukan laporan realisasi anggaran ya, ini salah nih. Sorry ini salah nih. Ini laporan SAL ini LP SAL nih. Ya, gitu. Ya. Nah, akhirnya di sini nih, di SAL sini nih. Dan kalau dari urutannya udah berhenti sampai sini. Jadi LRA sudah dibikin plus LP SAL. Nah, LP SAL tadi ya yang membuat adalah Kementerian Keuangan ya selaku BUN. Oke. Terus setelah LP SAL kita beralih ke accrual. Nah, dua tadi cash basis karena beraccrual. Laporan operasional. Berisi kegiatan operasional pendapatan LO dan beban. Nah, pendapatan LO dan beban. Bukan belanja. Terus ada beberapa kegiatan operasional, non operasional dan seterusnya. Sampai nanti hasilnya adalah surplus ini nih. Surplus defisit LO. Dari LO ya, nanti akan masuk ke laporan perubahan ekuitas rekan-rekan. Karena surplus defisit LO itu nanti akan masuk ke sana. Ini contoh LO-nya dulu. Kecil banget ya. Dari situ bisa dibaca nggak? Kalau nggak bisa baca, kan rekan-rekan bisa melihat di SAP situ ada ininya kok, ada lampirannya. Nih, ya. Ini ada pendapatan LO dan ada beban ya sekali lagi. Ini beban semuanya ini. Bukan belanja. Ya. Terus masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ya, menyajikan informasi kenaikan penurunan ekuitas. Isinya apa? Isinya ini nih. Saldo awal, terus tadi surplus defisit dari LO tadi itu. Terus kalau ada koreksi misalnya. Ya. Terus ada transaksi antar intan, nanti kita jelaskan yang ini nih. Nanti kita bahas pada saat LO di minggu depan ya. Formatnya seperti ini, laporan perubahan ekuitas. Saldo awal, surplus defisit. Nah, tadi yang dari tadi ya, dari apa tadi itu? Dari LO itu masuk ke sini. Nih, atau sini di tahun X1. Menjadi ekuitas akhir. Nah, ekuitas akhir ini kira-kira akan masuk ke mana, rekan-rekan? Ke neraca ekuitas ya, Pak? Neraca. Ya, seperti itu. Sehingga lanjutnya adalah neraca. Isinya apa? Isinya ini. Ada aset lancar, seterusnya. Udah kita kenal lah. Inilah udah ini. Kuncinya di sini adalah pada tanggal tertentu ya. Ya, beda dengan yang tadi itu. Ini kecil juga ya. Kecil. Nah, tadi ekuitas tadi masuk ke sini rekan-rekan. Ini nilai sini nih. Ya. Oke, itu alurnya seperti itu dan keterkaitannya seperti itu ya. Kalau di swasta kan dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, baru neraca. Nah, kita hanya menggantikan yang laporan laba rugi menjadi laporan LO. Terus yang terpisah adalah laporan arus kas. Ya, di mana komponen arus kas itu berbeda. Nah, saya hanya bicara mengenai komponennya dulu ya, nanti detailnya nanti kita bicara minggu kelima ya. Ada aktivitas financing, investing, operating. Ini saya nggak usah jelaskan ya. Nah, yang tambahan adalah ada ini nih, transitoris ini nih. Apa ini transaksi transitoris? Ini adalah transaksi yang di sana ada pengeluaran kas gitu ya. Ada keterlibatan kas di sana. Tapi kas itu belum membebani kas negara gitu.
Dalam arti keuangan negara nggak berubah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ketika tadi KPKNL minta uang persediaan kepada KPKN, kan ya. Kan nanti SPPUP kan nanti akan dibawa ke sini nih. Terus nanti kan dari KPPN ya setelah keluar SP2D gitu ya, akan keluar dari kas negara menjadi kas atau rekening bendara pengeluaran. Bukan penerimaan ya, pengeluaran. Nah, ketika terjadi perpindahan uang tunai atau kas dari kas negara ke kas bendara pengeluaran, itu kan kayak seperti apa ya rekan-rekan ya? Seperti keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan kan ya rekan-rekan ya? Kan hakikatnya meskipun itu keluar dari kas negara, dia belum membebani keuangan negara gitu kan ya. Nah, contoh inilah yang disebut sebagai transaksi transitoris. Ya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya gini, nanti pemerintah ya, atau kita aja lah kita atau kalian nanti setelah kalian lulus terus kemudian diangkat jadi pegawai negeri sipil ya, nanti dari sebagian gaji bruto yang rekan-rekan terima, sebagiannya itu nanti akan bukan diambil ya diambil lah, kasarnya diambil tuh ya, ditarik diambil yang kesannya kan ini ditarik oleh pemerintah untuk apa? Macam-macam, katakanlah untuk iuran kesehatan, terus ada katakanlah iuran kematian misalnya, pralaya itu tuh iuran kematian ya, contohnya itu. Nah, iuran kesehatan ini oleh pemerintah ya, itu kan nanti wajib disampaikan kepada siapa setelah diambil dari pegawai? Siapa? Kalau terkait dengan coba iuran kematian, Pak. Oh, BPJS. Kesehatan aja lah. Ya. Kalau iuran kematian saya kurang tahu kemana ya, di store kemana ya. Tapi yang gampang kesehatan itulah. Kayak gitu. Nah, apabila uangnya itu belum sempat di store ke BPJS, maka statusnya itu adalah sebetulnya itu penerimaan transitoris itu. Atau sifatnya transitoris. Kenapa? Karena sebetulnya uang itu keluar dari kas negara. Ya, keluar dari kas negara, katakanlah gaji kita katakanlah 10 juta misalnya. Ya, 10 juta. 10 juta ini secara neto ya, tidak semuanya akan diterima oleh pegawai. Ya. Jadi nanti akan masuk ke rekening pegawai beberapa. Nah, sisanya ke sini nih. Ke sini nih. Bapak, mohon maaf, Pak. Belum ter-share screen, Pak. Oh, sorry. Tadi ini ya. Off cam ya. Klik ya. Nah, kayak gitu tuh. Sorry. Jadi, kalau misalnya tadi ya, saya sampaikan tadi ya. Jadi, kalau setiap bulan kita terima gaji, itu kan neto. Ya, nanti rekan-rekan pasti mengalami, insya Allah. Ya. Neto itu dari ini kasusnya. Jadi, katakanlah ini gaji seseorang ya. Katakanlah misalnya 10 juta. Ya, itu brutonya. Nah, dari bruto ini nanti netonya katakanlah misalnya 9.500.000. Nah, sisanya yaitu antara lain diambil oleh sini nih. Oleh ke mana ini? Oleh ke ini. Nah, uang yang diambil sini ini kan sebenarnya kan uang-uang kas negara juga gitu. Keluar lagi ya.
uang kas negara juga. Makanya kasus seperti itu kita sebut sebagai perhitungan pihak ketiga ya. Itu sebagai salah satu contoh dari transaksi transitoris. Itu nanti akan ada di laporan arus kas ya. Saya hanya menjelaskan dulu ini, nanti detailnya nanti kita bicarakan di minggu depan lagi. Oke, itu arus kas. Nah, ini arus kas seperti ini ya. Kecil banget ya rekan-rekan ya. Oke, dari yang kecil ini bisa kita lihat ini investasi, financing. Nah, ini contoh transitoris ini nih. Perhitungan pihak ketiga, kecil banget ya. Nanti kita akan lihat ini aja. Itu contoh arus kas kayak gitu. Ya. Terus setelah arus kas berarti adalah CLK. Nah, CLK isinya ini nanti rekan-rekan baca sendiri isinya. Nah ini keterkaitannya jadinya seperti ini rekan-rekan ya. Di luar apa? Laporan arus kas dan CALK. Jadi kalau LRA itu nanti lahirnya ke sini. Ini basisnya adalah cash. Ini accrual. Ya, LO ke LPE ke neraca. Kalau di perusahaan swasta itu kan laporan laba rugi. Itu bedanya di situ. Ya. Baik, seperti itu. Ini opini singkat aja deh dari laporan keuangan itu nanti ada 4 opini ya. Kalau sekarang sih rata-rata sudah wajar tanpa pengecualian ya. Kalau dulu di awal-awal kan ini tidak memberikan pendapat. Nah, saya nggak tahu tahun ini apakah masih ada yang WDP atau tidak, tapi tahun kemarin masih ada. Ya. Terutama untuk yang LKKL. Oke, rekan-rekan sudah pernah membuka file LKKP, rekan-rekan? Sudah? Belum? Bukalah ya, buka harusnya. Contohnya kayak gini ya, ini biar singkat waktu. Nah, ini nih. Ini adalah LKKP tahun kemarin ini, ya. Seperti ini. Opininya atas LKKP, ini. Mana opininya? Opininya ini, WTP nih. Kok bisa ya? Dikunci nih. Oke, WTP, ya. WTP, ya. Tapi ini LKKP rekan-rekan ya. Nah, kalau mau melihat rinciannya di mana? Rinciannya di sini nih. Yang masing-masing kementerian. Ini contoh-contoh misalnya tentang aset. Semacam-macam lah. Oke, itu temuannya itu. Ya. Di tahun 2022, tahun kemarin ya, itu yang WDP 2. Ini WDP 2. Yang lain sudah WTP semua. Ya. Contohnya yang WDP itu mana? Ada di sini nih. Nah, silakan rekan-rekan bisa melihat sendiri itu. Ya. Coba kita cari yang WDP mana tahun 2022. Biasanya ada dikasih kode. Ini tahun 2 tahun lalu ya, Badan Cyber ya. Tahun ini itu berarti yang di paling kanan. Nih, kok nggak ketemu? Nggak ketemu. Itu sudah WTP semua. Oh ini. Apa ini? 2 ini apa ini? Kemensos. Sama apa ini? Kementerian apa nih rekan-rekan? Kelautan ya? Ya, kelautan. 2 ini nih WDP nih. Padahal sebetulnya WTP. Ini mungkin kasus itu ya. Kasus. Tapi ini kan 2020 ya. Yang kasus Pak Menteri Sosial ketangkep itu tahun berapa rekan-rekan? Masih ingat nggak? 2021 atau 2020? Nah, silakan nanti lihat sendiri. Tapi intinya kondisinya seperti ini ya, masih ada 2 WDP. Saya nggak tahu nih tahun ini, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Oke, seperti itu ya. Ininya auditnya. Nah, sekarang baru saya akan masuk ke, atau mau ada ditanyakan, mau dulu silakan.
Saya cari file dulu. Mana tadi filenya? Oh, izin memastikan, Pak. Ya. Terkait laporan arus kas tadi, berarti transaksi transitoris itu tetap termasuk diakui sebagai arus kas keluar masuk, walaupun yaitu tidak langsung membebankan kepada APBN ya, Pak? Iya. Tetap kan ada jurnalnya ya. Jurnal ketika apa istilahnya SP2D UP itu apa? SP2D UP itu keluar ya. Itu kan nanti harus ada dicatat juga oleh Satker gitu. Dan itu kan sebetulnya kan transaksi transitoris ya. Begitu juga. Jadi gini, uang itu kan nanti sebetulnya di akhir periode kalau masih ada sisa rekan-rekan ya. Itu kan sebenarnya nanti akan diserahkan kembali gitu ya. Di apa ya istilahnya itu? Dikembalikan gitu. Jadi di awal tahun ya, di setiap awal tahun gitu, rekening kas bendara pengeluaran itu harusnya 0. Kalau bendara penerimaan bisa aja ada isinya ya, misalnya penerimaan di akhir-akhir periode banget itu yang belum sempat disetor gitu, itu bisa. Tapi kalau pengeluaran itu kan terkait dengan dana APBN, uang UP yang dari APBN yang dia diterima ketika dia mengajukan SPPUP, ya. Terus kemudian di akhir periode kalau nggak habis itu wajib dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, 2 transaksi itu juga ada catatannya, ada jurnalnya. Gitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ke sini berarti. Nah, kembali ke sini. Oke. Nah, oke, ya. Jadi saya cukuplah. Jadi masuk ke sini ya. Yang kita pelajari sebetulnya yang SAP 1 dan 2. Ini tadi beberapa sudah saya jelaskan rekan-rekan ya. Ini beberapa tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ini ya, bersama ya. Semua user termasuk juga pihak legislatif juga di situ ini. Terus ruang lingkupnya 1 ya, dalam arti ini tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Ya. Kenapa tidak termasuk? Kenapa kira-kira rekan-rekan? Kenapa kira-kira? Kan ada embel-embel negara nih, tapi kok tidak termasuk? Kenapa? Halo? Apa? Udah ngantuk kok? Ini semua puasa semua ya? Rata-rata puasa kan ya? Soalnya enggak ya? Soalnya puasa enggak? Enggak, Pak. Enggak puasa. Oke. Apa? Kenapa enggak termasuk tadi perusahaan apa tadi itu? Milik negara ataupun milik daerah? Izin, Pak. Ya, Monika. Menurut saya tuh, Pak, karena pemerintah tuh mencatatnya sebagai investasi gitu, Pak. Jadi nggak memerlukan pelaporan dari entitas perusahaan negara gitu, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Ya, oke. Ada lagi selain Mbak Nika? Mbak Nika ini di kantor atau di rumah? Di kantor, Pak. Oh, di kantor. Oke, ya. Ada lagi pendapat yang lainnya selain Mbak Nika? Wah, Ebal. Mungkin karena hanya sebatas permintaan modal negara, Pak, dan udah dicatat di pembiayaan. Oke. Jadi gini rekan-rekan ya, ini kan kita bicara tentang SAP ya, standar akuntansi pemerintah ya rekan-rekan ya. Standar akuntansi pemerintah di mana cakupannya atau tadi ya ruang lingkupnya tidak termasuk tadi BUMN atau BUMD. Kenapa? Karena BUMN itu ketika membuat laporan keuangan dasarnya bukan standar akuntansi pemerintah. Ya, dia memiliki proses bisnis sendiri. Di sana pasti akan ada hitung-hitungan untung rugi gitu kan ya.
Dan itu berbeda jauh dengan pemerintah. Even sebagian modalnya berasal dari pemerintah, tapi ujung-ujung dari bukan ujungnya, memang kegiatan dari BUMN itu kan atau BUMD itu kan mencari profit, dan itu tidak tercover di SAP ya, nggak ada ya laporan-laporan yang ada profit. Nah, pertanyaannya, BUMN BUMD itu ketika membuat laporan keuangan menggunakan standar apa? Undang-undang PT, Pak. Standar yang biasa, Pak, akuntansi biasa. Akuntansi keuangan. Ya, SAK ya. SAK biasa atau SAK etap? Yuk. Biar nggak ngantuk ya, saya ajak ngobrol ya. Nah, SAK biasa atau SAK etap? Kan SAK beberapa macam jenisnya. Ada mau komentari? Bebas ya, salah juga nggak masalah. SAK atau SAK etap? BUMN itu? Gimana rekan-rekan? Biar nanti setelah kuliah dengan saya di akuntansi pemerintah itu rekan-rekan pemahamannya lebih komprehensif, mengulang lagi akuntansi keuangan. Apa? Tadi ada yang menjawab? Saltira? Saltira. Tadi menjawab ya? Etap bukan ya, Pak? Etap. Etap itu apa? Etap itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Tanpa apa? Tanya apa? Tanpa akuntabilitas publik, Pak. Tanpa akuntabilitas publik. Maksudnya apa sih entitas tanpa akuntabilitas publik? Maksudnya adalah entitas tersebut tidak wajib ya, menyampaikan laporannya ke publik. Tetap dia membuat laporan keuangan, tapi tidak wajib menyampaikan laporannya ke publik. Pertanyaannya, kalau perusahaan itu, terutama perusahaan yang sudah go public, BUMN sudah sebagian go public, itu wajib menyampaikan laporannya ke publik tidak? Wajib, Pak, kalau yang publik, Pak. Wajib. Nah, karena wajib berarti dia tidak menggunakan SAK etap, rekan-rekan. Gitu. Jadi SAK yang biasa saja. Tadi kata Mbak Nika tadi ya. Tapi nggak ada sih SAK biasa saja, nggak ada. SAK aja gitu. SAK gitu. SAK, standar akuntansi keuangan. Titik. Ya. Gitu. SAK etap contohnya misalnya koperasi, misalnya kampus, ya bukan PTN ya, kemarin itu PTN, tapi bukan PTN PKN STAN ya. Kalau PKN STAN dia menggunakan SAP karena secara pengelolaan keuangannya kita sebetulnya pengelolaan yang beda dengan pengelolaan PTN ya. Kita pengelolaan yang ya masih menginduk ke eselon 1 kita di Kementerian Keuangan. Makanya kita pakai SAP kalau di STAN. Baik, lanjut ya. Jadi tidak termasuk itu. Terus ini saya pilih yang penting-penting ya, rekan-rekan ya. Ada basis kas, ada basis accrual. Oke. Saya jelaskan tadi. Tanggung jawab ke situ. LAK yang menyusun adalah fungsi berben, LP salbun. Oke lah, ini udah. Tujuannya bla 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 bla, monggo silakan. Nanya yang perlu disampaikan rekan pahami adalah bahwa laporan keuangan itu minimal sekali. Jadi kan ada laporan interim ya. Interim itu adalah laporan, biasanya laporan tengah tahunan itu. Ya. Kita biasanya ada laporan tengah tahunan, laporan ya akhir gitu ya. Kalau sering membuat laporan itu kan butuh effort ya. Membuat laporan itu butuh effort sehingga yang nggak bisa sering-sering juga gitu. Ya paling ya setengah tahunan itu tuh. Terus LRA dibuat oleh EP yang mendapatkan alokasi APBN. Ini udah tadi cakupannya.
bla 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 bla, ini terkait laporan LRA. LRA dibikin minimal sekali, udah ya. Yang penting-penting aja nih. Oke, nggak ada lagi. Terus menyajikan LRA maksimal 6 bulan ya. 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebetulnya ini LRA yang sudah diaudit sebetulnya. Karena kalau LRA yang levelnya Satker atau SAI itu maksimal dia harus menyerahkan ke Kementerian Keuangan berapa bulan rekan-rekan? Masih ingat nggak? LRA yang levelnya dari SAI wajib menyampaikan ke Kementerian Keuangan ya maksimal berapa bulan? Halo. How many atau how much? Kan sedikit ini. Berapa bulan? Yuk, monggo. Biar nggak ngantuk ngobrol. Alvaris, masih stay? Masih, Pak. Oke, berapa bulan kira-kira menurut Alvaris? Dari LKKL ke ini ya, ke PA ya, Pak. Dari PA ke BUN ya, 2 bulan kayaknya, Pak. 2 bulan, oke. Terus, ini kan dalam bentuk LKKL sebetulnya, LKKL ya. 2 bulan. Terus dibuat laporan konsolidasi oleh Kementerian Keuangan dalam waktu berapa bulan? 6 bulan, Pak. Berapa, Riz? Siapa tadi? Farhan ya? Berapa bulan? Mas? Dikonsolidasi dari sekian banyak LKKL menjadi LKKP plus LKBUN? Berapa bulan? Ayo, saya tulisin ini. Satu bulan ya, Pak. 1 bulan. Oke. Setelah jadi, kemudian disampaikan oleh Presiden ke BPK untuk diaudit. Nah, waktu audit berapa bulan? Waktu audit 2 bulan, Pak. 2 bulan. Nah, di dalam proses audit, itu nanti kan ada temuan. Nah, temuan itu kan biasanya ditanggapi. Apakah memang betul seperti itu atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti temuannya dihapus atau dihilangkan. Kalau masih ada, berarti tetap akan muncul sebagai temuan. Jadi, meskipun gini rekan-rekan ya, meskipun LKKP yang kita buat itu opininya WTP gitu ya, tapi tetap ada beberapa kesalahan yang ada di sana gitu. Nah, kemudian proses itu membutuhkan waktu sebulan untuk apa? Untuk melakukan tadi tuh apakah memang temuannya seperti itu dibahas dan seterusnya. Sehingga total waktunya sini adalah 6 bulan sama seperti ini. Jadi LRA, terutama LRA yang sudah diaudited yang terkandung dalam LKKP itu adalah segitu 6 bulan. Oke, terus mata uang yang dipakai kalau bukan mata uang rupiah adalah kurs tengah bank sentral nih ya, yang ada di sini. Bukan Kementerian Keuangan. Lanjut, ini komposisinya ya, komposisi LRA seperti ini. Tadi formatnya ya, sekarang komposisinya ya, lebih detailnya ya. Ada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak. Kalau penerimaan dari penjualan aset itu masuk mana rekan-rekan? Masuk PNBP ya? Masuk sini ya? Iya, Pak. Ya, oke. Terus belanja. Ya, LRA itu belanja ya. Ingat ya, selalu diingat kalau LRA itu istilahnya belanja, bukan beban. Ini ada pembagian atau klasifikasi berdasarkan operasionalnya nih. Ini saya pikir sekarang udah pahami dulu di KPPN, di PPKN ya.
apa itu belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, jenis-jenisnya, itu harusnya sudah ngelotok lah di tingkat 1 dari pelajar. Itu ada transfer ke daerah, surplus, ada pembiayaan nih, jenis-jenis pembiayaan. Ya. Oke, misalnya tadi ya, misalnya ada divestasi gitu. Itu masuk penerimaan pembiayaan gitu. Tapi kalau kita menyertakan tambahan modal, maka masuk pengeluaran. Terus selisihnya adalah ini nih. Silpa. Ya, silpa atau sigma. Nah, dari situ nanti baru masuk ke laporan perubahan saldo anggaran. Oke, itu LRA. Nah, ini beberapa pengertiannya. Saya yang meng-highlight saja ya. Beberapa tadi saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau pendapatan LRA ini nanti akan diakui ketika apa? Ketika sudah diterima oleh rekening, sudah masuk ke rekening. Ya, belanja akan diakui sebagai belanja kalau sudah ada pengeluaran dari rekening tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya, polanya tadi ya, pola pengeluaran tadi itu jangan sampai lupa itu. Gitu, yang penting. Terus anggaran, ya, akuntansi anggaran. Jadi di sini disampaikan bahwa dalam rangka untuk pengendalian manajemen, ya, dan juga pertanggungjawaban ya, maka ketika pemerintah sudah turun APBN-nya, dalam arti APBN sudah disahkan, dan juga kemudian diikuti dengan membuat DIPA masing-masing satker, maka sudah harus di jurnal, rekan-rekan. Ya, saya pernah menjelaskan, jurnalnya itu jurnal double entry atau single entry. Jurnal APBN, jurnal DIPA, double atau single? Single, Pak. Single. Ya, single entry. Kenapa single entry? Ya, sebenarnya ini dibutuhkan dalam rangka untuk pengendalian manajemen aja. Ini jurnal ini ya, jurnal APBN sama jurnal DIPA itu nanti tidak akan terbawa ke proses ke proses selanjutnya gitu. Beda seperti dulu rekan-rekan ini ya, ketika dulu belajar siklus akuntansi ya, di sana ada worksheet segalanya gitu ya. Semua jurnal itu kan nanti akan terbawa sampai akhir ya di worksheet itu ya. Oke. Nah, sedangkan di sini tidak. Jurnal APBN dan jurnal DIPA, khusus itu dua ya, itu nanti hanya sebatas itu aja, untuk pengendalian aja. Dia tidak akan terbawa nanti dalam proses untuk menentukan atau dalam proses menyusun LO, laporan perubahan ekuitas maupun neraca. Enggak seperti itu, enggak sampai sana. Itu ya, jadi tolong dipahami ya, seperti itu. Single entry seperti itu. Nah, nanti muncul akun-akun nih menggunakan apropriasi ataupun allotment ya. Begitu rekan-rekan. Terus pendapatan tadi itu sebagian sudah saya jelaskan ya, bahwa ada jenis pendapatan LRA. Ini konsepnya adalah cash basis. Terus pengakuannya adalah asas bruto rekan-rekan. Yaitu dengan membuka penerimaan bruto tidak mencatat setelah. Jadi gini, misalnya kayak gini, gampangnya kayak gini. Rekan-rekan katakanlah menjual aset. Ya, menjual aset. Nah, di dalam proses menjual atau melelang, kan sebetulnya ya, kan ada pengeluarannya rekan-rekan ya. Betul nggak? Ketika rekan-rekan kemarin diajarin lelang gitu, belajar misalnya belajar melakukan pelelangan gitu ya. Di dalam proses melelang itu kan pasti akan ada pengeluaran-pengeluaran kan ya? Betul nggak? Atau enggak? Atau free aja gitu? Yang kita keluarkan ya, bukan oleh pembeli ya, tapi kita sebagai satker yang menjual aset. Ada pengeluaran enggak sebetulnya? Ada enggak? Ayo, ada enggak? Kira-kira ada enggak? Ada, Pak. Contohnya apa, Mbak Putu? Pembuatan berkas
hasil lelang itu Pak untuk sampaikan kepada pemenang lelangnya? Ya, yang kecil-kecil seperti itu ya. Ya, kan pasti ada ATK, butuh kertas untuk ngeprint. Itu sebetulnya kan kalau dibandingkan ya, dikaitkan dengan proses penjualan kan ada kaitannya. Tapi ya kita tidak menggunakan itu sebagai pengurang di dalam proses nanti memasukkan nilai penjualannya gitu. Karena kita menggunakan asas bruto. Jadi berapapun penerimaan yang kita terima ya sudah kita catat itu sebagai penerimaan. Ya, tanpa kita melakukan kompensasi terlebih dahulu ya atas proses yang kita lakukan. Contoh misalnya ketika kita lelang. Ya. Karena sekecil apapun sebetulnya ada gitu. Ya. Oke, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening ya tadi ya. Oke. Terus beberapa dokumen ini perlu tadi beberapa sudah saya jelaskan sih ya. Pakai ya contohnya SP2D, GU nihil gitu kan. Itu. Hanya gini ya rekan-rekan ya. Dari serangkaian dokumen itu ya SPM itu bukan merupakan bukti ya. SPM itu bukan bukti. Jadi sebagai dasar pembukuan maksudnya ya. SPP iya. Ya, SPP iya. Kan setelah SPP kan SPM ya. Terus SP2D. Nah, yang menjadi dasar pembukuan kita nanti adalah SPP dan SP2D. Ini enggak. Karena di satu sisi SPP itu adalah memunculkan tagihan, terus di SP2D itu adalah pembayarannya. Kan seperti itu. SPM itu kan sebetulnya bukti bahwa pengeluaran yang akan dipertanggungjawabkan itu valid gitulah. Valid secara anggaran maupun valid secara bukti-bukti sebetulnya. Itu di SPM kayak gitu. Makanya SPM tidak termasuk gitu. Ya. Oke. Klasifikasi beberapa ada 3 jenis klasifikasi ya. Tadi udah beberapa seperti saya singgung ada organisasi, fungsi, dan ekonomi. Jadi kalau tadi berdasarkan itu tadi ya operasional tadi ya. Operasional tadi itu ya. Ini kalian baca sendiri aja deh nanti beberapa ini akuntansi surplus beberapa udah kita bahas ya. Nah, ini rumusnya ya untuk mencari sal sederhananya kan kayak gini, saldo awal kurangi digunakan ya. Terus kemudian ada sisa atau lebih ya, plus minusnya. Kalau ada koreksi kesalahan, biasanya sih ada koreksi kesalahan itu. Terus baru saldo akhir. Nah, contohnya koreksi kesalahan itu masih ada waktu setengah 2 menit. Saya akan buka ini rekan-rekan, buka file LKPP. Silakan rekan-rekan juga bisa buka filenya. LKPP kembali ke sini. Mana? Oh, bukan sini. Ini pemeriksaannya. Ini aja nih. Enggak ada. Oke. Bentar. Saya close dulu ya. Saya buka file dulu. Ya. Oke. Kelihatan ya, rekan-rekan? Halo. Ya, oke, kelihatan ya. Oke. Nah, seperti ini sebetulnya. Seringnya ada penyesuaian. Nah, penyesuaian apa nih? Tadi itu contoh misalnya penyesuaian pembukuan dari catatan pembukuan tahun kemarin yang muncul di tahun ini. Ya, ini ada saldo awal digunakan, terus kemudian menjadi tambahan silpa atau silpa. Kalau ini berarti kalau positif nanti adalah selisih lebih ya, silpa. Sebetulnya ya rekan-rekan ya, kalau misalnya tidak ada pembiayaan gitu ya, belanja sama pendapatan kita sandingkan saja, itu pasti minus ya.
Biasanya kan kayak gitu tuh. Ya. Hanya karena muncul pembiayaan, ya, dan sebagainya muncul jadi positif gitu. Oke, itu SAL seperti ini. Terus, sebentar, masih ada waktu sedikit. Laporan realisasi seperti ini rekan-rekan ya. Seperti ini. Tadi udah saya jelaskan sih. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa yang kita gunakan sebagai silpa itu adalah yang dari realisasi. Baik, saya pikir itu saja ya, yang sementara bisa saya samatin dulu nih. Ganggu saya. Oke, ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya share kepada rekan-rekan pada minggu kali ini. Sekali lagi bahwa beberapa minggu ini masih kita bicara konsep ya, tapi dari konsep itu beberapa sudah coba kita masukkan teknik beberapa jurnalnya seperti apa kira-kira, ya gambaran besarnya seperti apa. Semoga dari itu nanti ketika kita masuk ke jurnal, ya kita sudah bisa paham lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih atas keaktifannya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.